Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesuai dengan VT kita tadi, Putri Windasari, Hasto kemarin telah mendatangi kantor KPK untuk melangsungkan penyelidikan pertamanya meskipun dua kali dipanggil. Nah masih banyak. Tapi akhirnya datang ya Putri ya. Akhirnya datang, tapi kan publik bertanya-tanya kok belum ditangkap gitu kan. Oke, untuk membahasnya lebih lanjut nih studio kita sudah ramai dengan para narasumber pada pagi hari ini. Sudah ada Mas Army Mulyanto selaku kuasa hukum PDI Perjuangan. Selamat pagi. Pagi. Ini Army BTS nih bukan? Ayo. Oke, kita juga ada Mas Paul Sinyal, mantan penyidik KPK. Ya. Selamat pagi. Pagi Mas. Mas Ronald. Dan juga ada Muhammad Tri Andika selaku analis politik dari Universitas. Selamat pagi Mas Philip. Pagi. Mau kemana dulu nih Putri untuk? Kita kayaknya minta tanyakan dulu lah ya, bagaimana sebenarnya jalannya pemeriksaan kemarin nih, Bang Army? 3,5 jam ya kalau nggak salah ya. Tapi mungkin sebelum dijawab, kita juga punya informasi yang satu ini pemirsa, bahwa sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sudah menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum sebagai tersangka dalam kasus yang menjerat dirinya. Nah, Hasto menegaskan kedatangannya ke KPK ini sebagai tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Berikut pernyataannya. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang hukum acara pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan? Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK, karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Koordinasi saya dengan penyidik yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya Saudara Saiful Bahri, ada juga Saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan, dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Baik, sudah ditetapkan tersangka, sudah diperiksa juga sebagai tersangka, tapi hingga kini KPK masih belum menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Tapi sebelum kita bahas itu, saya juga pengen tahu nih Bang Army, selama 3,5 jam ya kurang lebih ya proses pemeriksaan kemarin, apa saja yang dilakukan, apa saja pertanyaan yang dikirimkan ataupun yang dijawab oleh Hasto ini?
Jadi kami hadir dampingi Pak Hasto itu sampai di KPK kira-kira jam 10 kurang 15 menit lah, atau jam 9 lewat 45 menit. Terus masuk ke dalam proses registrasi, konfirmasi terhadap penjadwalan, sekaligus kami mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan dengan alasan ada proses pra-peradilan nantinya. Kita upayakan surat tersebut, terus Pak Hasto akhirnya masuk ke ruangan pemeriksaan di lantai 3 didampingi oleh rekan senior kami, Pak Magdir Ismail. Setelah itu kami nunggu di luar sampai jam 1 lewat lah, kira-kira seperti itu. Kalau bicara apa saja yang diperiksa, hal-hal yang seperti apa secara substansinya, pada intinya dari Pak Magdir disampaikan, itu pun juga sudah disampaikan ke publik. Itu ada di ranahnya pihak penyidik lah, dalam hal ini KPK yang bisa menjelaskan detailnya kan. Tapi pada prinsipnya didasari terhadap 2 sprindik, yakni pasal 21 terkait obstruction of justice dan pasal 5 terkait penyuapan. Kira-kira seperti itu. Sementara itu mungkin bisa sedikit dirincikan juga, ini kan bisa dibilang penyelidikannya cukup singkat, 3,5 jam saja. Apakah memang hanya dimintai keterangan-keterangan dasar saja atau seperti apa di dalam sana? Jadi ini konteksnya bukan penyelidikan, Mas Philip, ini proses penyidikan dalam tahapan status tersangka dari Pak Hasto. Itu yang perlu saya luruskan terkait situasi kemarin. Bicara waktu 3,5 jam terlalu singkat, ya saya nggak tahu. Artinya, karena kan yang udah-udah sampai malam gitu ya. Lama gitu, panjang. Kayaknya kita wartawan nih nunggunya sampai ganti shift gitu ya. Kalau standarnya saya kira nggak ada standar lah ya. Artinya KPK punya proses sendiri lah, punya kewenangan sendiri untuk memastikan pemeriksaan ini harus berapa lama lah, kira-kira seperti itu, Mas. Bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan itu sudah membahas substansi, saya pastikan sudah, karena nggak mungkin cuma sekedar tanya jawab yang formil lah. Oke, baik. Kira-kira gitu, tapi selebihnya seperti yang disampaikan juga, intinya itu ada di ranahnya KPK, dan saya kira Pak Tesa pun juga selaku jubir juga sudah menjelaskan situasi pemeriksaan, meskipun juga pada intinya Pak Tesa juga tidak mendapatkan penyampaian informasi penuh atau utuh dari rekan-rekan penyidik. Oke, baik. Saya mungkin mau ke Mas Ronald. Mas Ronald, kalau tadi kan kita dengarkan juga ya, jubir KPK Pak Tesa bilang masih memerlukan keterangan saksi lain dalam hal penanganan ini. Nah, artinya bisa kita simpulkan apakah alat buktinya ini memang belum cukup sebetulnya untuk mendukung status tersangkanya Hasto? Kecepatan ditetapkannya status tersangka. Kita lihat lagi, Mbak, ini perkara yang dituduhkan kepada Pak Hasto dan juga Doni ya. Jadi ada 3 sprindik ya, 152, 153 dan 154. Kebetulan juga Pak Hasto ada 2 sprindik ya, terkait tadi sudah disampaikan Mas Amri juga terkait penyuapan dan juga obstruction of justice. Kita lihat ada pasalnya ini adalah vonisnya maksimal 5 tahun. Jadi kita tahu bahwa di bawah 5 tahun itu penahanannya cuma sampai maksimal 60 hari, 20 kemudian 40 hari ya. Jadi 60 hari. Jadi mungkin tim penyidik punya pertimbangan diskresi bahwa mereka punya hak buat menahan atau tidak ya. Jadi dengan waktu yang mepet ini dan masih banyaknya tadi disampaikan oleh Bang Tesa juga terkait beberapa saksi yang belum diperiksa, bila dilakukan penahanan dan otomatis bila dilakukan penahanan itu hitungan 60 hari itu harus sudah jalan. Dan itu mungkin pertimbangannya terlalu cepat dan butuh waktu yang sedikit, kita masih punya mungkin pertimbangan penyidik butuh waktu yang kurang buat tidak cukup buat 60 hari pertimbangannya. Jadi mungkin tidak dilakukan penahanan saat ini. Tapi bisa seperti yang disampaikan Mas Ami juga untuk waktu perkiraan pemeriksaan sekitar 3 jam itu menurut saya sih
cukup cepat ya. Cukup cepat, Kita tahu juga bahwa sebelumnya Pak Hasto sudah dilakukan pemeriksaan juga untuk sprindik yang berbeda. Waktu itu saksi ya tahun lalu ya. Tahun lalu sekitar tanggal 24 pertengahan tahun yang lalu, dan waktu itu juga saya dilakukan pemeriksaan juga, dan kemungkinan besar ini adalah membunyikan kembali pemeriksaan yang sebelumnya yang jadi saksi dirubah menjadi tersangka. Itu juga yang saya lakukan juga ya pada saat dulu saya diperiksa, kemarin juga saya dipanggil juga hari Kamis, Mas dibunyikan Ronald kembali. Diperiksa ya, pekan lalu ya soal kasus ini ya. Ya, jadi bisa dilihat sepertinya kemungkinan melakukan hal yang sama. Jadi membunyikan kembali pemeriksaan yang sebelumnya dibunyikan di sprindik yang sekarang. Ada yang berbeda nggak pemeriksaan di tahun lalu? Kan sprindiknya kan beda juga. Beda. Jelas. Apa yang membedakan? Kalau untuk Pak Hasto sendiri saya kurang tahu ya, mungkin bisa ditanyakan kembali kepada Bang Tessa atau mungkin penyidiknya ya untuk memperjelas. Cuman kalau untuk saya sendiri, saya di pemeriksaan sebelumnya dibunyikan kembali sekitar ada 16 pertanyaan. Sekarang ada tambahan. Berapa jam? Kalau saya sih lumayan ya, jam 1 sampai jam menjelang maghrib ya. Nah, lebih lama ya dari pemeriksaan ya, karena saya ada lebih banyak pertanyaan. Kemarin saya disampaikan kalau nggak salah Pak Hasto sekitar berapa belas, saya ada 20 pertanyaan. Ada pertanyaan tambahan yang saya terima. Jadi mungkin waktunya itu ya tergantung dari pertanyaannya, dan juga ini sprindiknya ada 3 ya. Sedangkan Pak Hasto ada 2 sprindik yang harus dirubah dari keterangan saksi menjadi keterangan tersangka. Seperti itu, Mbak. Sementara Bang Ronald kalau sebagai mantan penyidik KPK juga melihat bagaimana kemudian Pak Hasto sudah dipanggil dan ternyata sekarang masih menghirup udara bebas. Apakah memang itu hal yang biasa atau seperti apa? Ya itu kembali lagi, mungkin diskresi dari tim penyidik mempertimbangkan ya masih butuh bukti-bukti lain. Ya, saya yakin dari pimpinan KPK bahkan juga penyidik sudah merasa memiliki alat bukti yang cukup ya buat melakukan penahanan. Tapi kan dalam status penyidikan ini kan kita untuk melakukan penahanan juga harus mempertimbangkan waktu, tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan ada 60 hari. Bila 60 hari sudah terlewati, otomatis yang ditahan itu harus gugur, harus keluar kan. Nah, itu juga pertimbangan. Ini artinya bukti yang sekarang sudah cukup kuat sebenarnya. Kalau dari penyampaian dari pimpinan KPK sudah ada menyampaikan ada 3 sprindik yang baru ya, terusnya buat Hasto ada 2. Saya rasa KPK yakin ya buat bahwa adanya 2 alat bukti yang cukup. Namun nanti kita lihat uji materialnya tadi disampaikan juga adanya pra peradilan di hari Selasa besok ya, tepatnya besok ya peradilan pertama ya. Kita lihat apakah uji materi dari tim Hasto dan atau tim KPK juga menguji dari bukti-bukti tersebut. Oke, baik. Nah, menarik juga ini sebelum diperiksa kan juga Hasto memberikan pernyataan ya bahwa permintaan lah untuk para simpatisan ini agar lebih tenang, lebih gitu kalem. Kan? Lebih kalem. Nah, ini maksudnya apa nih? Apakah memang tidak ada yang tidak tenang saat ini di internal PDIP, dan apakah memang kasus ini cukup menyenggol lah psikologis politik dari PDIP? Nanti kita bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.